Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di hari pertama di minggu ini. Kita bersyukur itu semua adalah bentuk cinta sayang Tuhan kepada saudara dan saya. Karena itu mari kita mengawali hari baru ini dengan bersedia untuk menerima firman-Nya, dan kita buka dengan doa minta pimpinan Roh Kudus atas renungan pagi hari ini. Kita berdoa saudaraku. Dengan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang baik untuk kami. Kami boleh ada di hari pertama ini semua karena Tuhan. Maka harapan kami dalam doa ini, lewat firman yang akan kami baca, renungkan bersama, kami boleh menjadikan hidup kami sebagai orang-orang yang setia kepadamu, agar kami selalu layak untuk menerima berkat-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di hari Senin pagi ini diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 3. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi Senin ini yaitu Roh Kudus yang menuntun. Saudaraku, kita selalu mendengar tentang pengertian atau arti dari Roh Kudus yang selalu diterjemahkan dalam bahasa iman sebagai sosok Allah yang menuntun, sosok Allah yang menyertai, sosok Allah yang memberikan penyegaran bagi kita untuk memaknai kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Artinya saudaraku, peran Roh Kudus di sini sangat menentukan bagi manusia di dalam menyatakan imannya. Jelasnya bahwa kalau manusia memiliki Roh Kudus, maka pasti dia beriman. Nah, tentu orang yang beriman oleh karena dikuasai oleh Roh Kudus, pasti dia hidup dalam ketaatan kepada Allah. Saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan, karena ada banyak orang menyepelekan kuasa atau peran Roh Kudus dalam hidupnya. Itu karena dia berpikir bahwa dengan dia pintar dan cerdas, dia punya pangkat dan terhormat, dia memiliki status sosial terpandang dan terkenal, dia punya kekuatan finansial kaya, memiliki harta yang banyak, baginya dia tidak membutuhkan lagi Roh Kudus. Karena dengan apa yang dia miliki, yang disebutkan itu tadi, dia bisa memanage kehidupannya dengan baik untuk mendapatkan kebahagiaannya. Artinya kebahagiaan menurutnya bukan ada pada peran Roh Kudus yang menyertai dia. Nah, saya pikir ini baik untuk kita renungkan saudaraku, karena sadar atau tidak kerap kali kita terjebak dengan pengertian itu.
Sehingga tampaklah ada banyak orang yang tidak memiliki Roh Kudus, tidak kepenuhan Roh Kudus, tidak dituntun oleh Roh Kudus. Dia berjerih lelah dalam hidupnya betul-betul hanya dalam konteks kedagingan, kemanusiaan duniawinya, bukan dalam konteks spiritual atau keimanannya. Kita tidak sedang menyinggung orang, tetapi itu kenyataan. Harapannya saya dan saudara-saudara tidak termasuk kepada kelompok orang-orang yang melupakan Tuhan karena tidak mau dituntun Roh Kudus, karena merasa diri sudah hebat, sudah luar biasa, sudah terkenal, sudah mapan secara materi, sudah pintar cerdas. Tidak. Kendati pun kita miliki semuanya itu, tetap kita membutuhkan Roh Kudus. Amin. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Itu jelas dalam ayat terakhir di bacaan kita tadi. Dikatakan demikian ayatnya yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau dia punya Roh Kudus, dia tidak kutuk Yesus. Kalau dia punya Roh Kudus, dia tahu atau dia kenal Allah. Jadi bukan pengetahuan saja, bukan pangkat atau status sosial saja, tetapi Roh Allah. Nah, karena itu saudaraku, begitu pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya ini kita tahu, supaya terus kita bangun meminta Allah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, karena dialah pengganti Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Dia curahkan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta supaya manusia yang percaya kepadanya tetap ingat akan Allah, tahu bahwa Allah pernah ada. Kenapa? Karena dalam pengalaman sejarah manusia di dunia ini, dahulu kala manusia bergaul akrab dengan ilah-ilah lain. Manusia menyembah dewa Baal. Mereka percaya kepada kekuatan benda karena mereka tidak dituntut oleh Roh Kudus. Tapi ketika pencurahan Roh Kudus terjadi pada peristiwa Pentakosta, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal Allah. Tidak ada lagi yang menyembah berhala. Semua menyembah Allah. Karena Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal Allah, mengetahui Allah, dan memahami Allah dalam keberadaannya sebagai Sang Pencipta dan yang menyelamatkan. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi tentang 3 buah gelas. Ya. Ilustrasi ini mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bagaimana selalu rindu ingin memiliki Roh Kudus. Ketiga buah gelas ini saudaraku diletakkan secara bersamaan di atas meja yang sama tentunya, tetapi dengan posisi yang berbeda-beda. Gelas pertama diletakkan dengan mulut gelas diarahkan ke atas. Gelas yang kedua dibaringkan dengan mulut gelas diarahkan ke samping, ditidurkan atau dibaringkan. Gelas yang ketiga mulutnya diarahkan ke bawah atau ditelungkupkan. Nah, ketiga gelas ini hendak diisi air dengan dituangkan dari atas dengan cara bersamaan. Tentu kita akan tahu bahwa gelas pertama akan terisi penuh dengan air, gelas kedua air masuk tapi sedikit, gelas yang ketiga sama sekali tidak terisi air. Seperti inilah gambaran
orang-orang di dunia ini, saudaraku. Kalau dia mengarahkan hatinya ke atas dan terbuka, Tuhan akan isi dengan Roh Kudus secara penuh. Dan dia dituntun oleh Roh Kudus. Itu kita sebut dengan orang yang memiliki iman yang teguh. Nah, orang seperti gelas kedua, dia hanya mau menerima Roh Kudus untuk di waktu-waktu tertentu. Tapi di waktu-waktu lain dia melupakan Roh Kudus. Maka Allah juga tidak memberikan sepenuhnya Roh Kudus itu. Kita biasa kenal tipe orang yang demikian. Kita sebut orang yang suam-suam kuku. Imannya tidak panas, tidak dingin. Ya. Sementara gelas yang ketiga memperlihatkan tipe orang yang ketiga. Itulah orang yang bebal, yang sama sekali tidak mau menerima firman Allah. Tidak mau menerima Roh Kudus untuk menuntun kehidupannya. Nah, saudaraku, kira-kira dari ketiga gelas ini tadi, mana yang kita lihat benar-benar berfungsi dengan baik? Tentu gelas yang pertama. Begini juga manusia di hadapan Allah. Tidak mungkin Allah akan lebih benarkan, tidak mungkin Allah akan lebih menyelamatkan orang-orang yang suam-suam iman, orang yang bebal daripada orang yang teguh imannya. Tidak mungkin. Pasti yang Tuhan kedepankan, selamatkan adalah orang yang teguh imannya. Kita ambil contoh, saudaraku. Ketika kita disuruh pilih dari 2 teman atau 3 teman yang selalu menjadi sahabat kita. Orang yang pertama begitu care dengan kita, selalu peduli dengan kita dalam situasi senang ataupun tidak. Tetapi orang yang kedua, dia mendekati kita kalau ada maunya saja. Tapi orang yang ketiga sama sekali masa bodoh dengan kita. Ketika disuruh pilih, saudaraku, siapa yang kita pilih? Tentu orang yang pertama. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika dia datang pada hari penghakiman, dia menjadi hakim atas manusia di dunia ini. Saya percaya tidak mungkin Yesus akan menyelamatkan orang yang suam-suam iman, orang yang bebal, orang yang tidak percaya kepada dia. Tidak mungkin. Pasti orang yang percaya kepada dia. Karena itu, saudaraku, terima Roh Kudus, maka engkau akan percaya kepada Allah di dalam Yesus. Engkau tidak akan mengutuki Yesus. Engkau tidak akan memanfaatkan Yesus hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi engkau akan selalu memakai Yesus sebagai sarana spirit bagi kita untuk memaknai kehidupan ini dengan baik dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Maka percaya, hidup kita tidak akan sia-sia. Sekali lagi, hiduplah dengan Roh Kudus. Dialah yang akan mengantar kita untuk mengenal Allah dan hidup takut akan Allah, dan membuat kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Dan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan pengertian baik bagi kami di hari pertama, di hari Senin ini, di mana kami disadarkan untuk mengerti betapa besar peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Dia membawa manusia kepada pengertian kalau Allah itu Sang Juru Selamat. Dia membuat manusia harus merendah di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga manusia tidak menjadi sombong dan angkuh, tinggi hati. Manusia tidak menjadi orang yang serakah. Kami mohon Tuhan, tolong kami, karena kami ingin hidup dalam damainya Tuhan. Karena kami tahu dalam damainya Tuhan kami akan selalu diberkati oleh-Mu, dan berkat-Mu itu akan membawa kami kepada keselamatan. Kami tidak mau melangkah dalam kesia-siaan Tuhan, hanya karena kami menjadi orang yang bodoh, tidak punya iman, karena menolak kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan,
sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai sahabat, atau sebagai apapun, untuk selalu memiliki Roh Kudus dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi wabah virus corona. Kami tidak pernah takut karena Roh Kudus selalu menyertai kami dan meyakinkan kami ketika Tuhan di pihak kami, tidak akan ada lawan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.